Kalau di Kristen kan kita harus mengartikan sendiri, kita harus begini. Nah, katanya kan menurut mereka kan ayat-ayat ini harus ditafsir sendiri-sendiri. Makin tersesat lah maksud saya gitu. Karena nggak ada tafsir yang tepat untuk satu pasal, satu ayat, satu ini gitu maksud saya. Saudara Papa Angga. Iya. Iya. Jarinya diangkat satu, Bang. Ya, yang kanan. Bang. Yang kanan. Nah, ya. Mantap. Udah sering lihat orang syahadat kan? Iya. Ya, oke. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Nangis beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kenapa nangis, Bang? Masya Allah. Masya Allah. Nggak apa-apa. Dia nangis bahagia. Bahagia, Bang. Masya Allah. Satu lagi, Bang, cuma. Ya, jadi mulai saat ini saudara kita ini Papa Angga udah menjadi Muslim. Semoga beliau bisa kemudian menjadi Muslim yang taat. Dan nanti insya Allah kita akan hubungkan dengan teman-teman pengurus API yang ada agar beliau bisa ikut kajian-kajian tentang hukum-hukum Islam, agar beliau bisa mengikuti syariat Islam. Nah, saudara Angga kan tadinya Anda itu termasuk aktivis gereja. Biar disaksikan oleh 3.000 orang lebih dan di channel saya lebih 2.000 orang bahwa benar-benar dengan ketulusan hati menyembah dan mengikhlaskan diri untuk menjadi hamba Allah. Kami ingin dari lisan saudara untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah saja. Bisa ya? Ya, ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, saya serahkan kembali ke forum kegiatan selanjutnya, mungkin bisa didoakan saudara kita. Silakan. Ada yang mau doakan? Silakan Adik Kores diwakili oleh Pak D. Silakan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian, Masya Allah, kita malam ini menjadi saksi atas syahadatnya Bang Angga. Dan sebagaimana kemarin juga kita menjadi saksi di hari-hari yang lalu, terus kita menjadi saksi. Semoga kita terus menjadi saksi di hari-hari berikutnya. Banyak orang yang akan mendapat hidayah dari apa yang kita lakukan. Ya, terus kita tidak kenal waktu, siang, malam, menyampaikan kebenaran Islam. Sedikit demi sedikit banyak orang yang tersentuh. Dan banyak juga orang yang menentang, baik dari Islam maupun yang di luar Islam. Tapi itulah namanya kebenaran itu pasti menemukan namanya pro dan kontra ya. Masya Allah, semoga kita terus menjadi saksi atas masuknya Islam, saudara-saudara kita yang belum kenal Islam. Untuk keabdolan di malam ini, mari kita berdoa bersama. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang dipilih Allah untuk ditetapkan sebagai pendakwah-pendakwah, penyampai agama
Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan Tuhan tempat kami memuji. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memilih aku dan saudara-saudaraku untuk menjadi saksi atas syahadatnya saudaraku Angga ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman yang baru saja didapat saudara Angga ya Allah. Tetapkanlah iman di dalam hatinya karena Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kuatkan juga iman kami ya Allah. Tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Kami menjadi manusia mulia karena iman ya Allah. Kalau tidak ada iman di dada kami tak lebih dari hewan di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agama-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami dari maksiat. Jauhkanlah lisan-lisan kami yang menyebabkan turunnya azab ya Allah. Engkaulah yang maha mengampuni segala dosa ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak kami, istri-istri kami, saudara-saudara kami, muslimin, muslimat semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon ya Allah. Engkaulah zat yang mengabulkan segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian, Anda Amin. sudah Amin. berkenan mendoakan saudara kita dan berdoa untuk diri kita. Semoga apa yang kita munajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, sekarang cerita-cerita. Sebelum cerita, Bro Angga bisa nggak berbagi telepon nanti habis ini ya? Iya, boleh. Ya, tolong ngasih nomor teleponnya ke admin sahabat Juma supaya kita bisa komunikasi intens. Kalau lewat WA lebih cepat gitu. Boleh ya? Oke, boleh Bang. Oke. Thank Sip. you. Lanjut. Ini Maibre bisa ke bawahan dikit nggak kameranya? Itu mukanya ketutup GIF. Ah, mantap.
Sip. Ini ada Ustadz Alif juga ya, Pak Ketum dari Yayasan Resmi API, yayasan yang menaungi para mualaf, kaum muslimin yang ingin belajar, dan kita para striker untuk membantai syubhat dan fitnah dari penghujat laknatullah alaihim. Ustadz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum juga untuk para guru semua. Alhamdulillah. Ya, Ustadz nanti masuk ya. Aku mau nanya. Tadi kan apa katanya dapat hidayah itu karena pas di gerejanya gimana gitu. Coba diceritain tadi. Aku sampai ngakak loh. Aku kira itu tuh bercanda-bercanda. Ternyata serius ya. Coba. Itu yang lampu. Iya. Sebenarnya sih kalau hidayah itu udah lama ya. Maksudnya kayak pas di gereja itu kan memang waktu itu apa ini saya masih gemeteran, maaf ya, agak kayak aku waktu di gereja itu kan saya sempat jadi pengerja ya sampai sekitar 6 tahunan lah itu. Nah makin lama makin sini kok di hati itu kayak nggak nyaman itu karena mungkin buat saya itu ibadah itu kan sesuatu yang sakral ya gitu. Maksudnya sesuatu yang nggak bisa buat main-main. Kenapa? Karena itu kita ketemu Tuhan, ketemu Allah gitu kan. Maksudnya kok ini makin kesini makin kesana gitu. Menurut saya kan kok aneh gitu. Nah akhirnya saya mutusin di situ kan waktu itu sempat berdebat. Karena kan saya punya suara ya, ibaratnya kayak saya bisa bersuara kalau misalnya sesuatu itu nggak sesuai gitu. Nah tapi kan akhirnya kalah sama namanya penatua di sana. Nah ketika itu ya udah akhirnya saya milih mundur dari situ. Saya nggak terlalu banyak aktif, cuman lebih banyak kayak di belakang, terus banyak belajar muslim lagi karena memang saya dari SMA ya. Cuman kalau dulu tuh kan karena ketahuan mama saya ini kan pekerja dan pendoa di gereja juga ya bang gitu. Maksudnya kayak ini terus satu waktu itu saya beli buku jadi kayak panduan sholat ini segala macam, ada beberapa lah gitu. Terus saya umpetin gitu, terus kayak ketahuan gitu kan, terus di inilah dipukulin lah ibaratnya gitu. Terus kan ada yang kenapa? Ketahuan apa? Orang pengerja di gereja gitu, beli buku. Saya belajar sendiri tadinya gitu karena harus ngumpet bang gitu, nggak sekarang kan mama udah almarhum ya gitu, kayak lebih bisa mengekspresikan diri aja mungkin gitu. Oh alah. Jadi udah lama ya dapat hidayahnya. Lalu kemudian terus makin mantep itu apa tuh? Ketika melihat Islam apa tuh? Semakin mantep kalau Islam itu benar. Saya malah banyak belajar itu di Alkitabnya ya. Maksudnya artinya gini, saya kan dulu punya Alkitab, punya Quran gitu. Nah, yang Quran ini memang saya jarang buka jujur aja. Tapi saya belajar kan karena dulu saya pengerja di gereja, saya harus tahu banyak hal di situ kan. Tapi makin dipelajari makin jadi apa ya? Buat saya malah kayak jadi ini mau kemana sebenarnya gitu. Ini apa sih gitu maksudnya? Karena kan kayak mungkin kalau bahasanya gereja mungkin perumpamaan ya. Kalau di Muslim kan perumpamaan itu kayaknya jarang ya, lebih banyak kayak langsung on point gitu. Ini gitu. Kalau di Kristen kan kita harus mengartikan sendiri, kita harus begini. Nah, katanya kan menurut mereka kan ayat-ayat ini harus ditafsir sendiri-sendiri. Makin tersesat lah maksud saya gitu. Karena nggak ada tafsir yang tepat untuk satu pasal, satu ayat, satu ini gitu maksud saya. Tunggu, cek 1 2. Aku ganti mic dulu. Ini di bawah pada demo, oi. Oh gitu. Jadi ini mantep ya. Melihat karena tidak ada tafsir yang baku, tafsir yang dipakai untuk seluruh umat. Iya. Akhirnya menjustifikasi bahwa ini nggak bisa dilanjuti nih, kayak gitu ya.
bukan justifikasi, itu kan kita dikasih Tuhan akal ya, maksud saya Bang gitu. Dan kita kan punya apa ya? Punya pada akhirnya kan kita tafsir sendiri kan gitu. Ditafsir sendiri, nanti kita dengar lagi ceramah kayak ini tafsirnya begini. Ibaratnya jadinya nanti lama-lama jadi doktrin yang dipakai. Karena ibaratnya gini, pendeta B ini gayanya beda, gaya ceramah. Tapi pada saat bedanya itu dengan ayat yang sama, mereka bisa punya tafsir yang berbeda gitu. Oh gitu. Itu jadi salah satu bahan hidayah gitu. Yes. Mantap woi, mantap jiwa. Nah terus kenapa tertarik sama Islam? Karena satu ibadah, kayak saya ya awal-awal ngeliat itu kalau Muslim itu lebih ibadah itu wudhu gitu ya, ibaratnya gitu. Wudhu dulu, baru ini ibaratnya kita membersihkan diri, menganggap Allah itu Allah gitu. Sedangkan kalau di gereja kan ya mohon maaf ya aduh nggak enak ngomongnya, sudahlah. Oh alah. Oke, nah terus kita kembali yang aku tanya ya. Apa tadi yang soal lampu itu gimana? Oh iya, kalau itu kan yang lampu itu kan saya 5 tahun pertama saya pelayanan itu belum ada, gitu kan. Terus adalah ceritanya taburan tuh apa ya bahasanya? Mungkin kalau di ini kayak ngasih kalau di Muslim mungkin kayak ngasih ke masjid gitu. Ini ada seseorang ngasih secara pribadi ke gereja untuk beli sound system gitu kan. Sound system, belilah lampu yang warna-warni gitu. Saya dalam hati, aduh, saya juga dulu sempat, maksudnya kan beberapa gereja dan kebanyakan gereja kekinian yang zaman sekarang itu banyak yang ibadahnya begitu ya, maksudnya Bang ya. Maksudnya kayak saya banyak kayak bicara dengan mereka ibaratnya kok ibadah begini, iya kan gimana aja mau gituan mau gimana aja ya, nggak bisa gitulah gitu ibaratnya. Sekarang ibaratnya kalau kita kayak gitu menurut saya pribadi ya Bang. Gitu tuh apa? Gua nggak ngerti. Itu apa? Ibadah kok kayak gitu? Gitunya tuh ngapain? Ih, lompat-lompat pakai lampu. Apa nih? Iya abang nih mancing-mancing aja nih ya. Mau dipancing kan? Saya tuh menghindari biar di bawah nih nggak ribut nanti nih. Nggak, maksudnya gini loh, maksudnya mungkin Bro Angga itu nggak ngerti, mungkin lompat satu lompat duanya tuh ada maknanya, mungkin ke sana, mungkin ya. Allah terserah aja. Ya iyalah ya, kita tinggalkan saja yang sudah menjadi pengalaman untuk muhasabah diri. Dan alhamdulillah Maibre Angga sudah kembali ya, kalau Islam itu kembali ke jalan yang benar. Karena di dalam Islam di surah Al-A'raf ayat 172, semua nafs, semua manusia, Maibre, semua manusia itu sebelum turun menjadi manusia asalnya kan ruh. Dia ditanya oleh Allah persaksiannya, siapakah Tuhanmu? Engkau adalah Tuhan kami. Maka dari itu ketika Angga kembali kepada Islam, itu bukan artinya Angga convert, berubah agama, enggak. Itu Angga kembali karena dari awal memang sudah Islam. Begitu. Alhamdulillah, mantap Maibre. Semoga istiqomah ya, dan nantikan ini di Bogor kan ya? Iya, Bogor, saya di Bogor. Mantap. Nanti akan ada kontak dari tim Yayasan API, Yayasan Resmi yang tadi aku udah bilang. Dia akan memberikan pengarahan pembelajaran tentang Islam, lalu kemudian tata cara ibadah yang paling awal untuk para mu'alaf gimana. Itu pun kalau Angga berkenan untuk pengajaran tersebut datang dari kami gitu. Ya, Terus justru Yes. waktu Angga dulu aktif di gereja itu apa perannya waktu aktif di gereja? Coba. Oh iya. saya Itu enggak. ketua Ayut, terus juga salah satu diaken. Diaken itu petinggi Bang, di bawahnya. Ini gelap layarnya. Oh gelap, mau nyalain lagi. Apa? Wah, gini aja keren, rambutnya Ya. berwarna. Perannya apa dulu bro? Silakan perannya apa?
Kalau apa tadi ya pertanyaannya gue lupa. Aktif di gereja dulu itu perannya apa Oh, aja? saya dulu diaken penatua. Penatua itu kan di atas banget. Di bawah gembala itu penatua. Hmm. Itu konsultannya gembala lah. Saya itu yang lebih aktifnya jadi diaken sama ketua ayut sih waktu itu. Diaken itu apa? Diaken itu pelayan, jadi kayak yang Penatua lah. ngatur-ngatur, lebih ngatur ke jalannya ibadah gitu loh bang. Oh. Eh, Terus ketua yud ngapain? Ketua ayut ya bimbing yut-yut ini supaya masuk, ibaratnya masuk gereja lah gitu kan, karena kan anak-anak muda tuh susah masuk gereja pada waktu itu ya. Ya sama lah mungkin di muslim juga gitu kan, yang muda-muda itu. Gerejanya di Bogor apa di Jakarta? Saya di Jawa Timur waktu itu, salah satu Oh, di Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, gedenya di Jatim. Masya Allah. Ya tuh ikhwan ya. Belum ada satupun kaum muslimin yang terpandang di mata masyarakat dalam dunia lintas iman ini murtad. Sedangkan dari pihak kawan-kawan Kristen banyak sekali jajaran-jajaran petinggi-petinggi dan pengurus gerejanya yang alhamdulillah kembali kepada Islam. Nih, ini contohnya ya. Ini nih, bukti hidup. Lanjut Bang Andi. Oke. Jadi memulai dari situ Anda penatua, mengatur jalannya ibadah, terus kemudian apa yang mengetuk hati Anda? Kok selama ini kok ibadah saya kok nggak ada aturannya yang tetap begitu? Apa yang mengetuk hati Anda itu sehingga Anda meninggalkan gereja? Kalau meninggalkan gereja itu karena waktu itu konflik yang masalah lampu tadi itu sih bang, gitu. Karena kalau saya, buat saya ibadah itu sesuatu yang nggak boleh di, ibaratnya harus khusyuk gitu ya, nggak boleh di loncat-loncatin gitu kan. Sedangkan yang saya dulu lihat itu kan kalau muslim tuh kayak yang kok enak ya, tenang ya, adem ya gitu. Saya dulu sempat buka restoran di Bogor. Itu kan anak-anak yang kerja ini kan semua muslim ya, maksudnya gitu. Dan pas mereka sholat, pas jam-jam sholat gitu kayak saya, kok adem ya gitu. Cuman kan saya nih dulu mungkin belum niat kali ya. Kalau sekarang kan mungkin udah full niatnya gitu. Perkara itu ya. Terus kemudian Bang, ada penyesalan nggak meninggalkan gereja? Enggak sih, karena saya di jalan yang benar menurut saya ya gitu. Kalau sekiranya keluarga manggil kembali, woi ngapain lu ke Islam lu? Gimana jawabnya Bang? Bodo amat lah. Bodoh amat masalah. Saya kan gitu loh. Ibaratnya jalan yang saya pilih ya ini gitu. Ada nggak kalau pendeta lagi khotbah begitu kan ada yang ngatur tuh. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal nggak? Bagaimana pendetanya dulu kalau khotbah? Ya dibilang masuk akal kan kadang-kadang permainannya karena gini. Di gereja itu ada namanya tata bahasanya ya, ibaratnya gini. Kita hanya menyampaikan sesuatu itu nggak sembarangan, dalam artian gimana caranya biar orang itu bisa ngajak, biar bisa denger, biar bisa doktrin lah sebenarnya mungkin ya gitu. Dulu Anda nggak punya hak untuk bertanya di saat hati berkecamuk. Saya nggak mau bertanya sebenarnya, kalau itu bukan hak untuk bertanya ya, karena diaken tuh ada batasannya nggak boleh mengatur khotbah yang dibawakan pada hari itu, kan itu haknya pendeta ya gitu. Karena saya nggak akan bisa ini juga, karena tema-tema itu kan mereka yang bawa. Oke. Baik. Makasih Bang, saya nggak nanya sih terlalu dalam. Nanti intinya adalah kalau sudah memeluk Islam, hindari untuk mengejek agama lama Anda, itu nggak diperbolehkan. Enggak, makanya tadi saya ngomong, tapi kan dipancing, dimakan lagi umpannya. Kores tuh